Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata kasus-kasus intoleransi di Indonesia masuk di dalam berita Vatikan. Dengan kata lain, go internasional. Berita resmi Vatikan berjudul Indonesian Bishops Urge Firm Action to Protect Religious Freedom, atau para uskup Indonesia mendesak tindakan tegas untuk perlindungan kebebasan beragama. Berita resmi Vatikan menyoroti intoleransi di Indonesia. Berita VaticanNews.va mengawali beritanya dengan mengatakan, para uskup Indonesia mendesak pemerintah di Jakarta untuk bertindak tegas melawan segala bentuk intoleransi, terutama yang disertai dengan kekerasan, menyusul serangkaian serangan terhadap tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga Kristen dalam beberapa waktu terakhir. Para uskup Katolik Indonesia telah menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk intoleransi, terutama yang disertai dengan kekerasan. Para uskup juga menekankan bahwa tindakan semacam ini merupakan tindak pidana. Seperti dilaporkan oleh Vatican's Fight News Agency, para uskup mendesak agar tidak ada seorang pun yang lolos dari hukuman jika melakukan tindakan anarkis, terutama jika menargetkan kegiatan doa dan ibadah dimanapun di Indonesia. Seruan mereka ini yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI muncul di tengah serangkaian serangan baru-baru ini terhadap tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan komunitas-komunitas Kristen. Seruan ini ditandatangani tidak hanya oleh para pemimpin Gereja Katolik, tetapi juga oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN, serta perwakilan Buddha dan Protestan, mencerminkan sikap bersatu di antara komunitas-komunitas agama di Indonesia. Pernyataan bersama ini mengingatkan bahwa kebebasan beragama dan beribadah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan diatur dalam pasal 28 dan 29. Oleh karena itu, pernyataan ini menegaskan kewajiban negara melalui penegak hukum dan pemerintah daerah untuk bertindak tegas guna memastikan insiden serupa tidak terulang. Insiden-insiden terbaru meliputi perusakan beberapa tempat ibadah Kristen dan penyerbuan terhadap sebuah sekolah Protestan. Seruan ini mendesak aparat, penegak hukum, dan otoritas yudisial untuk mencegah dan menyelidiki secara tuntas setiap tindakan kekerasan, penolakan, penghalangan, atau perusakan terhadap tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah. Bagi para penandatangan seruan tersebut, perlindungan kebebasan beragama memerlukan komitmen dari semua pihak, lembaga pemerintah, forum kerukunan umat beragama atau FKUB, dan masyarakat luas. Mereka menekankan bahwa tempat-tempat ibadah harus selalu menjadi ruang-ruang perdamaian, keamanan, dan martabat, dan mendesak para pemimpin agama untuk mendorong umatnya agar tidak terpancing oleh retorika yang memecah belah, tetapi menghidupi keyakinan mereka dengan damai, harmoni, dan toleransi. Saya rasa ini penting sekali ya. Kita harus ya membangun sikap-sikap yang harmonis ya, toleransi ya, damai ya. Jangan kita ya ikut di dalam memecah belah umat beragama gitu ya. Setiap tindakan agresi, larangan, atau gangguan terhadap ibadah merupakan pukulan serius bagi pembangunan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Setiap tindakan intimidasi, kekerasan, atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan keagamaan melanggar hukum dan merusak nilai-nilai dasar hidup bersama sebagai warga negara yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca berita
intoleransi di Indonesia, maka kita bisa menyebutkan beberapa kasus intoleransi itu yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Antara lain, pertama, kasus pembubaran retret anak-anak sekolah di Cidahu, Sukabumi. Yang kedua, penolakan pembangunan rumah ibadat atau gereja GBKT Rungun Alam Depok, ya, padahal sudah mendapat izin dari pemerintah, tetapi oleh sekelompok masyarakat menolak pembangunan gereja tersebut. Lalu yang ketiga, penolakan pembangunan gereja Katolik di Desa Kapur, ya, Kecamatan Kuburaya, Kalbar. Dan kita bersyukur karena Bapak Bupati justru yang menolak tegas intoleransi itu, ya, menjamin supaya melanjutkan pembangunan gereja Katolik tersebut. Nah, ini sikap-sikap semacam ini yang perlu dikembangkan. Yang keempat, perusakan rumah doa umat Protestan di Padang, ya, Padang Sarai, ya, gereja GKSI, gitu ya. Lalu juga kalau kita memperhatikan sebelumnya ada kasus, ya, di Arca Manik, pembubaran orang yang sedang beribadah, ya, orang Katolik. Lalu juga pembubaran paksa doa Rosario di Tangerang Selatan, itu pada tahun 2024. Ada kasus-kasus lain sebenarnya, kasus intoleransi. Nah, semoga tidak berkembang dan semoga juga pemerintah, ya, mengambil tindakan tegas. Kalau saya memperhatikan, salah satu yang mesti direvisi oleh pemerintah atau juga sekaligus dicabut adalah SK2 Menteri berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Ini seringkali dipakai sebagai dasar untuk, ya, melarang dan membubarkan, ya, kegiatan-kegiatan doa umat Kristiani, ya, menolak pendirian rumah ibadat dan juga menolak perkumpulan doa, ya, orang Kristiani. Semoga didengarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Marilah kita membangun jembatan perdamaian persaudaraan, dan kalau terjadi kasus-kasus intoleransi, marilah kita jangan terpancing dan jangan kita ikut serta di dalamnya untuk semakin, ya, memperlebar, ya, permusuhan. Tidak, marilah kita menjadi agen-agen pembawa kedamaian, ya. Saudaraku yang terkasih, Anda bisa membaca berita ini secara lengkap di vaticannews.va dengan judul Indonesian Bishops Urge Firm Action to Protect Religious Freedom. Berita ini saya terjemahkan. Tuhan memberkati. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video yang baru saja kita tonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara, kita sudah tonton tadi bagaimana berita tentang intoleran yang terjadi di Republik Indonesia viral sampai ke Vatikan. Artinya berita ini sudah go internasional. Sebenarnya kita sebagai rakyat Indonesia, bahkan sebagai pemimpin yang ada di Indonesia, seperti Menteri Agama, seperti Presiden, sebenarnya kita malu ketika yang namanya intoleran yang merajalela ini diberitakan sampai ke seluruh dunia. Sangat memalukan. Kenapa teman-teman hal ini terjadi terus-menerus? Pengerusakan gereja sering sekali terjadi di negara ini. Bahkan kalau kita lihat dalam berapa bulan ini, terus-menerus berlanjut yang namanya intoleran terhadap minoritas, khususnya orang Kristen. Seperti yang terjadi di Cidahu, seperti yang terjadi di Depok, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan baru-baru ini di Padang Sarai. Dan terus-menerus berlanjut. Kenapa? Ini kiranya menjadi PR khususnya bagi pemerintah. Karena kalau bukan kepada pemerintah, masyarakat khususnya minoritas mengadu kepada siapa lagi? Ya tentunya kepada Bapak Prabowo sebagai presiden dan wakil presiden yaitu Pak Gibran, dan bahkan kepada Menteri Agama. Kenapa? Karena penanganan tentang kasus intoleran ini kurang serius. Ya, kurang serius. Coba kalau serius ini ditangani, ya diberikan hukuman yang berat, bahkan diberikan sanksi yang berat kepada pelaku-pelaku intoleran, maka pelaku-pelaku intoleran
yang menganggap dirinya mayoritas, padahal mereka hanyalah segelintir orang, mereka hanyalah oknum-oknum, ya otomatis mereka itu akan takut, ya. Dan khususnya kepada pemerintah negara Republik Indonesia, janganlah dipersulit, ya, untuk ibadah saja, khususnya orang Kristen. Karena kita tahu di negara ini diberi hak kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Tolong kepada Bapak Prabowo, Bapak Menteri Agama, yang saat ini menjabat, dipercayakan saat ini oleh masyarakat menjadi pemimpin bagi negara ini, tolong ya, agar kami pihak minoritas dengarkan permohonan kami, hapuskanlah SKB 2 Menteri. Karena SKB 2 Menteri inilah yang menjadi dasar yang teguh bagi kaum-kaum intoleran untuk mengganggu, bahkan untuk merusak, bahkan tidak segan-segan mencelakai orang-orang Kristen yang melakukan ritual ibadahnya. Nah, kiranya ini menjadi PR bagi pemerintah. Kenapa kita mengkritik seperti ini? Bukan karena kita benci pemerintah, tidak. Bukan karena kita benci Indonesia, tidak. Kita mencintai Indonesia. Kita sayang Indonesia, makanya kita kritik terhadap hal ini. Dan terus-menerus ini kita kritik. Nah, sampai berita ini sampai ke Vatikan. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemimpin negara, sebagai pemerintah, kita malu. Ya, ketika negara-negara luar melihat hal ini, kita malu. Dan mereka itu melihat kita tidak jadi berkat. Dan aturan mereka mau bekerja sama dengan kita, mereka tidak mau. Karena melihat seperti apa negara kita ini. Nah, kiranya video yang saya bagikan ini teman-teman boleh memberikan bagi kita informasi penting, dan kiranya video ini boleh memberikan kepada kita edukasi dan pelajaran penting. Jangan lupa teman-teman, video ini di-share sebanyak mungkin agar pemerintah mendapat perhatian terhadap hal ini. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.